Shalom, selamat pagi sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Saya harap Bapak Ibu dan Saudara sekalian dimanapun berada, kabarnya baik, sehat dan penuh berkat Tuhan. Kembali dalam embun pagi hari ini, Sabtu 20 Agustus 2022, kita bersama akan membuka hari ini dengan sapaan Sabda Tuhan. Bersama saya, Pendeta Emmanuel Gilvaski dari GKJ Karangbedo. Adapun tema kita di hari ini adalah Gereja yang Menanti. Bacaan firman diambil dari kitab Wahyu pasal 22 ayat 20. Sebelum membaca dan merenungkan sabda Tuhan, mari kita siapkan hati kita dengan kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Allah, Bapa Surgawi, Tuhan yang penuh kasih, karunia, dan rahmat, segala puji, syukur, dan terima kasih kami haturkan kepadamu atas pemeliharaan Tuhan yang terus kami rasakan di dalam hidup kami. Khususnya di pagi hari ini kami boleh bangun dalam keadaan yang baik, semua karena pemeliharaan Tuhan. Ya Bapa, kami rindu untuk mengawali hari kami dengan sapaan sabdamu. Oleh karena itulah, kami mempersiapkan hati dan diri kami untuk Tuhan jamah melalui sapaan sabdamu. Kiranya Roh-Mu yang kudus menerangi hati dan pikiran kami, sehingga di dalam membaca dan merenungkan sabdamu, kami beroleh hikmat dan boleh memahami kehendak yang Tuhan nyatakan melalui firman-Mu. Hamba-Mu orang berdosa ini ya Tuhan, kiranya Tuhan berkenan memakai untuk mewartakan sabda kasih-Mu, sehingga apa yang disampaikan hanya seturut dengan kehendak-Mu. Inilah syukur dan doa kami yang kami naikkan seutuhnya kepada Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, Wahyu pasal 22 ayat 20 demikian firman-Nya. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, "Ya, aku datang segera." Amin, datanglah Tuhan Yesus. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang membaca dan memelihara firman di dalam kehidupan. Haleluya. Sahabat Petra yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kitab Wahyu merupakan bagian dari kitab yang disebut dengan apokaliptik. Apokaliptik sendiri berarti membuka sebuah tabir. Nah, tabir apakah yang sedang dibuka? Tentu, yang sedang dibukakan kepada umat percaya adalah bagaimana peristiwa yang terjadi di masa lalu, pada masa itu konteks kitab Wahyu, dan juga pada kehidupan di masa mendatang, dan bahkan akhir zaman. Jadi kitab Wahyu tidak hanya berbicara mengenai akhir zaman, tetapi juga kehidupan umat percaya di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Nah, Wahyu ini diberikan kepada Yohanes. Yohanes mencatatkan penglihatan-penglihatan yang luar biasa mengenai bagaimana Tuhan Allah yang menopang umatnya sekalipun di dalam pergumulan, di dalam persoalan, bahkan di dalam segala aniaya dan juga segala kesakitan. Jemaat Tuhan mula-mula yang menerima surat Wahyu ini diberikan penguatan supaya mereka tetap tegar di tengah segala pencobaan. Tema utama yang diberikan di dalam kitab Wahyu adalah dalam bahasa Yunani hupomone, yang artinya ketabahan dan ketahanan
sekalipun di dalam berbagai pencobaan, tetapi tetap berserah kepada Allah dan mengandalkan Tuhan Allah sendiri. Nah, selain itu, Yohanes juga memperlihatkan pewahyuan yang diterimanya tentang bagaimana Tuhan Yesus Kristus yang akhirnya nanti akan datang segera, yang akhirnya melepaskan segala pergumulan, pencobaan, bahkan aniaya yang diderita oleh umat Tuhan. Kitab Wahyu juga dikenal dengan istilah Alfa dan Omega, yakni Alfa di dalam bahasa Yunani merupakan huruf alfabet yang pertama, dan Omega adalah huruf alfabet yang terakhir. Artinya Kristuslah yang dari awal bahkan juga sampai akhirnya, yang sebagai topangan, sebagai Tuhan yang menyertai umatnya bahkan sampai dengan akhir zaman nantinya. Nah, tentu saja pesan kitab Wahyu ini tidak hanya bagi gereja mula-mula pada saat itu, tetapi juga bagi gereja di sepanjang abad, termasuk bagi kita sekalian yang adalah gereja tubuh Kristus. Di dalam Wahyu 22 ayat 20, Yohanes memberikan kesaksian bahwa Kristus akan datang segera. Kristus akan datang, dan Kristuslah yang akan menyatakan kemuliaan Allah. Dan Kristus pula lah yang akan menolong umatnya, memulihkan umatnya, dan memberikan damai dan keselamatan. Oleh karena itu, bagi kita sekalian, sahabat Petra dikasih Tuhan, gereja di sepanjang abad termasuk kita yang adalah bagian dari gereja, kita terus menantikan Tuhan. Sekalipun dengan berbagai rupa pergumulan, bahkan cobaan yang dihadapi oleh gereja maupun dihadapi oleh kita secara pribadi, ingatlah bahwa Tuhan sudah menyertai di masa lalu. Tuhan terus memelihara kita di masa kini, dan Tuhan juga akan menyatakan kasih dan pertolongannya bahkan sampai dengan kesudahan. Kiranya sabda ini sungguh menjadi sumber kekuatan bagi kita sekalian untuk melanjutkan kehidupan pemberian Tuhan dengan terus berserah dan berpasrah kepadanya. Tuhan memberkati. Demikianlah sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, embun pagi pada saat ini. Kiranya sabda Tuhan ini memberikan hikmat, kekuatan, dan juga topangan bagi kita sekalian untuk menjalani hari ini. Saya Pendeta Immanuel Giuffaschi dari GKJ Karangmendo, mohon diri dan mohon maaf jika ada banyak kekurangan dan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Bapak Ibu Saudara sekalian. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.